Saya melihat keluarga Bogor itu seperti keluarga besar ya. Warga Bogor itu adalah keluarganya, bagian keluarga dari Kang Dedi. Keluarga besar. Keluarga besar. Apakah Kang Dedi akan mencalonkan menjadi wali kota Bogor? Ayo. Yang jawab biar warganya aja ya Kang Iya, ya. tapi kalau ditanya saya siap tidak? Insya Allah saya siap. Bogordaily.net Bogordaily.net Portal berita terbaik di Bogor, info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif, semua ada di sini. Inilah Bogor Daily, Bogor Daily. Bapak namanya siapa? Wawan. Pak Wawan. Iya. Pak, Bapak kenal wakil wali kota Bogor? Baru denger nama doang. Siapa Pak namanya Pak? Kalau nggak salah Pak Dedi gitu deh. Oh Pak Dedi. Menurut Bapak kinerjanya gimana sebagai wali kota Bogor? Wah kurang tahu, belum kelihatan masalahnya. Oh belum kelihatan itu Pak. Kalau misalkan dia mencalonkan diri sebagai wali kota gimana Pak? Setuju nggak Pak? Ya saya sebagai warga setuju aja sih. Oh gitu. Iya. Untuk kota Bogor sendiri menurut Bapak gimana sekarang Pak? Bagus, cuman angkot aja Pak, Ibu. Angkot aja yang bikin parah. Oh masih suka ngetem gitu ya? Ya, nggak terlalu banyak. Oh terlalu banyak angkot. Ada saran nggak Pak untuk kota Bogor sendiri? Ya masalah dikurang-kurangin aja tuh trayek-trayeknya. Ya gitu aja. Mas kenal wakil wali kota Bogor nggak? Kenal Siapa Mas namanya? Pak Dedi ya, Pak Dedi. Oke, menurut Mas, pandangan Mas nih Pak wakil wali kota orang yang seperti apa? Orangnya baik sih, humble ke masyarakat, ya gitu aja. Mas setuju gak kalau Pak Dedi mencalonkan diri sebagai wali kota Bogor? Nggak tahu sih gimana lihat ntar kandidatnya. Pandangan Mas nih sekarang dipimpin oleh wali kota Bima Arya dan wakil wali kotanya Pak Dedi, kota Bogor bagaimana? Kota Bogor sekarang cukup bagus, banyak pembangunan-pembangunan kayak taman, lebih cantik lah gitu kota Bogor. Cuman masih ada kendalanya di macet. Macet di Otista tuh macet, terus di apa tuh alun-alun, terus banyak angkot-angkot yang ngetem sembarangan juga, gitu-gitu sih. Ruwet kalau weekend Bogor ruwet. Untuk saran ke depannya gimana nih? Sarannya sih lebih dibenahin lagi transportasinya sih paling. Kemacetan di kota Bogor paling sih itu yang dibenahi sih. Halo Dek, mau nanya dong, kenal Pak wakil wali kota Bogor gak? Kurang tahu nggak saya tahunya cuma wali kota Bogornya aja Pak Bima Arya. Oh, kalau kamu tahu gak? Aduh sama Kak, belum pernah dengar juga. Paling Pak Bima Arya juga pernah saya dengar. Oke, makasih ya. Halo Bu, mau nanya, Iya. kenal wakil wali kota Bogor gak? Enggak, cuman kenal itunya aja Pak Bima Arya. Oh, kenal Pak Bima Arya. Iya. Menurut Ibu kota Bogor sekarang gimana sih Bu? Alhamdulillah deh, sehat, aman gitu, Aman. terkendali. Oke, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Cala di Bincang Bogor Daily. Nah, baru rame. Seneng banget nih Salma Cala bisa ketemu lagi bersama Besti Bincang Bogor Daily. Yang pasti kita sudah pada kangen semua. Dan momen lebaran kemarin momen yang sangat hikmat sekali, luar biasa karena kita bisa berkumpul bersama. Dan tentunya segenap kru dari Bincang Bogor Daily mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya. Males, nanti digibahin lagi ya, nggak usah dimaafin, nanti berbuat lagi. Tapi kali ini Bincang Bogor Daily kedatangan satu narasumber yaitu tokoh pejabat daerah juga yang tentunya sudah sangat dikenal sekali, bukan hanya di Kota Bogor tapi di seluruh Indonesia Raya. Mau tahu siapa? Nanti dulu saya mau sebutin dulu. Cerita dulu tentang sedikit-sedikit tentang siapa yang hadir narasumber kali ini, yaitu adalah sebagai salah satu Dewan Pembina dari beberapa komunitas perempuan juga, dan juga menjadi ketua apa tadi tukang baca? Kuartir Sabang. Apa Pak? Kuarcap. Kuarcap ya. Ulang ya Beb. Ya. Juga menjadi ketua Kuarcap Gerakan Pramuka di Kota Bogor, dan beliau juga sebagai wakil wali kota Bogor. Siapa lagi kalau bukan Kang Dedi Arahim.
Ih. Langsung senyumnya ya memikat semua tim loh tuh yang di bawah, lihat ribuan orang Pak di sana langsung menatap Bapak. Banyak banget ya Banyak Pak, nanti kita banget, usirin ya, Pak ya. karena mereka memberantaki ruangan kita ya Pak ya. Aduh Bapak atau Kang Dedi ya enaknya hari ini ya? Akang aja ya? Boleh. Yang Apa penting gak aja. sorban palit ya Kang Iya. ya. Kang Haji itu namanya. Kang Haji. Nah, aku nih Pak dengar nih Kang Dedi katanya Kang Dedi ini menjadi sorotan dari mulai kaum milenial, ASN dan juga menjadi sorotan di seluruh tokoh agama yang ada di Kota Bogor. Masa? Iya, Iya, itu iya. sudah saya dapat Pak beberapa detail ya. Detail dari jurnalnya yang saya sudah dapat juga dari tim juga dari teman-teman semua, makanya saya bisa ucapin di sini. Nah sebelumnya mungkin Bapak mau menyapa dulu Besti Bincang Bogor Daily, kangen nih pengen tahu karena menanti Bapak di sini tuh cukup lama sekali lah akhirnya Bapak hadir di sini. Oke, halo Ya kan, Pak? Besti Bincang Bogor dari Bogor Daily. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Senang banget loh Pak. Aduh terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Yang jadwalnya Bapak kalau aku liatin tuh tiap hari banyak banget ya. Masya Allah. Tapi gimana Besti? Yang di bawah aman? Aman ya. Nih aku pengen nanya-nanya tentang yang santai ya. Jadi kita di sini ngobrolnya santai nih Santai untuk ya. dengan Kang Dedi juga biar lebih rileks, kita refresh juga karena kita pengen mengenal lagi tentang Kang Dedi seperti apa sebenarnya ya. Mari kita kupas tuntas dengan pertanyaan pertama. 10 menit boleh dijawab Pak nanti. Enggak. Iya. Nah kegiatan biasanya nih Pak, Kang Dedi maaf. Kegiatan di luar dari kedinasan seperti hari libur kemarin ya. Kang Dedi biasanya melakukan apa sih di luar dari hari kedinasan ya? Sebetulnya justru di luar kedinasan lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat ya. Oh dengan masyarakat. Saya di Sabtu Minggu di luar jam kerja itu justru lebih banyak jadwal permintaan untuk undangan, saksi nikah betul. pembukaan acara-acara, kemudian juga mungkin silaturahmi dengan komunitas, dengan entitas bisnis dan sebagainya. Jadi boleh dibilang sih waktu ya kita maksimalkan ya tentu baik untuk keluarga maupun untuk pekerjaan. Saya bersyukur karena anak-anak kan sudah gede-gede. Oh iya betul. Saya nggak punya anak kecil ya. Anak saya yang pertama di Eropa di Rotterdam. Anak saya yang kedua sudah kerja di Jakarta. Jadi kadang-kadang ibu di Jakarta, saya di Bogor. Waktunya lebih fleksibel. Jadi paling saya lebih senang atau lebih sering ketemu sama ibu saya di Bogor ya, di Cibubur. Iya. Kalau waktu di luar pekerjaan ya. Tapi biasanya Sabtu Minggu justru lebih banyak permintaan untuk hadir di langsung berbagai interaksi macam dengan acara. masyarakat warga Kota Bogor sendiri ya betul, Kang ya. betul. Apalagi Kang Dedi ini kalau aku lihat kayaknya nih kalau kita datang ke KUA saksinya banyak banget nih yang jadi saksi ya namanya Kang Dedi. Iya betul. Sayang Pak, saya udah lewat panjang kalau nggak jadi saksi juga ya. Yang butuh saksi boleh ya nanti di request kalau Saksi dapat bisu ya. ya, Saksi bisu, yang ini bisukan saja. Iya. Itu seperti itu. Apalagi sekarang nih momen Lebaran kali ini kayaknya lebih spesial ya, Kang Dedi ya. Iya betul. Saya baru punya cucu ya. Jadi cucu saya dari Rotterdam datang ke Bogor. Sempat saya bawa jalan-jalan. Kemarin sempat juga liburan ke Bali. Jadi Masya Allah. itu momen yang buat saya kan langka juga ya. Iya betul. Cucu pertama waktu lahiran saya sempat hadir di Rotterdam. Kemudian baru ketemu lagi setelah usia 7 bulan. Oh itu 7 bulan? Iya sekarang udah 7 bulan. Sedih nggak sih Kang? Ya namanya kehidupan kan. Anak juga punya kehidupan sendiri dan punya karir sendiri di Belanda ya. Kita berdoa aja yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya cucunya tuh ya gemes banget kalau dilihat. Mungkin sudah pada melihat juga Besti ya. Nah pertanyaan berikutnya nih Kang Dedi. Ini pertanyaan mungkin agak personal. Tapi kayaknya Besti Bincang Bogor Daily ini menantikan jawaban yang penasaran. Aduh. Jangan dilihat ke situ Kang. Pertanyaan ada di tangan saya. Siap. Dengan nilai 250 juta rupiah ya. Enggak. Nah, ini kayaknya pertanyaan mungkin jarang kali dilontarkan untuk orang lain ya. Ini hanya spesial untuk Kang Dedi.
aku pengen tahu nih, di mata Kang Deddy, istri Kang Deddy, Teh Yanti ya, sosok wanita yang seperti apa sebenarnya? Istri saya sosok perempuan yang spesial ya, sangat suportif ya, mendukung seluruh karir saya dari awal ya. Saya mulai dari merintis karir di sektor swasta, merintis karir di KPK sampai ke Kota Bogor itu istri saya adalah supporting sistem yang utama ya. Pertama ya. Yang utama, nggak banyak nuntut ya. Kalau saya lihat orang-orang kadang-kadang gitu kan, bentar-bentar ditelepon, bentar-bentar ditanya, bentar-bentar video call. Istri saya nggak pernah. Istri saya udah memberikan kepercayaan lah ya kepada saya. Itu modal buat saya. Jadi saya mau ngapain aja selama bisa dipertanggungjawabkan tentunya ya. Paling pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan sederhana gitu kan. Bapak lagi di mana? Udah makan belum? Jam berapa pulang? Ya itu biasa lah ya. Jadi kalau ditanya tadi sosok istri sebenarnya dia adalah sistem support terdepan yang terdepan ya. Di samping anak-anak, orang tua tentunya ya. Iya. Bisa nggak kalian seperti itu? Ya gitu tuh ya. Jadi perempuan tuh memang harus seperti itu, apalagi dan istri saya itu ya nggak akan makan kalau sebelum saya pulang ke rumah. Boleh? Istri saya akan nunggu makan malam sampai saya pulang. Waduh. Baru istri saya makan. Itu dari dulu. Jadi bentuk penghargaan ya. Iyalah kalau seorang istri kepada suaminya yang sedang berjuang gitu kan. Dia juga memperhatikan hal-hal yang sebetulnya kecil tapi mungkin orang lain nggak ngelihat gitu kan. Iya. Tapi istri saya melakukan itu. Nah, justru itu kalau pas Kang Deddy mungkin nggak semua menceritakan itu, perempuan ya, nggak semua istri bisa betul. melakukan seperti itu. Betul banget, betul banget. Apalagi kalau perempuan nih Kang, gimana ya namanya perempuan ya, kalau udah lapar kan lihat dia udah masak, masa nggak makan? Ya udahlah, ntar juga pasti udah makan di luar. Nah kalau Teh Yanti bisa begitu, luar biasa loh. Aduh, gimana lagi? Ya Kang ya. Iya betul. Tepuk tangan dulu dong. Ini mungkin kalau Bu Yanti dengar kayaknya, nanti ya Bu, nanti kita cerita yang sesungguhnya. Dan ini menjiwai betul ya. Saya merasa bersyukur. Jadi selalu saya diingatkan gitu kan. Jadi sudah sejak lama kalau misalnya saya bawa sesuatu pulang ke rumah, pasti istri saya nanya gitu kan. Ini dari mana? Dikasih siapa? Kalau misalnya kira-kira ini justru selalu ngingetin kalau gini-gini nggak usah diterima gitu kan. Jadi meskipun bentuknya mungkin bukan sesuatu yang berharga gitu ya. Tetapi dari situ buat saya selalu jadi pengingat. Reminder jadi lebih baik kalau kata istri saya lebih baik kita ngasih daripada kita nerima gitu kan. Gitu. Dan yang pasti ya, kalau saya dengar kan, kalau orang lain kan, istrinya minta ini, minta itu. Istri saya nggak pernah minta apa-apa, beneran. Anak-anak saya juga nggak pernah minta, Pak, minta beliin ini, minta beliin, nggak pernah. Makanya saya juga kadang-kadang, ya Allah, ini anugerah banget gitu kan. Kalau orang-orang kan, Pak, minta beliin, orang-orang begini. Anak istri saya bahkan uang pun nggak pernah ngomong, nggak pernah minta. Saya juga bingung. Gitu. Tapi Bapak pengertian kan? Saya pengertian, tapi buat saya itu kan modal ya. Artinya gini, saya nggak terbebani, nggak harus mencari uang di luar kemampuan saya, misalnya kan, nggak harus menyiapkan sesuatu yang melebihi kapasitas saya. Jadi saya jalani semua tuh seolah-olah ringan aja karena nggak ada tuntutan-tuntutan yang membebani saya. Jadi mau apapun, anak-anak, istri saya, keluarga saya nggak pernah tuh harus gini dong, harus gitu, nggak ada. Jadi saya bersyukur aja. Jadi itu kalau ditanya siapa pendukung saya, keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, ibu saya, adik-adik saya, kakak saya, mereka adalah orang-orang yang betul-betul supporting utama saya gitu kan. Yes, memang garis terdepan harus keluarga.
Lihat dari kata Kang Deddy, kesederhanaannya sudah terpampang nyata ya, ada di sini. Ya Kang. Oke, itu ada lagi yang mau disampaikan yang soal pertanyaan tadi? Cukup Tidak ya, ada, cukup. Baiklah, kalau gitu kita akan mulai pertanyaan yang agak sedikit Ada satu menegangkan. lagi. Oh, ada lagi. Ada. Oke, Jadi baik. ini menyitir apa yang disampaikan oleh ini siapa namanya Cak Lontong ya. Cak Lontong. Cak Lontong bilang. Jadi anak saya kan yang kedua itu sekolahnya di Udayana kan. Kalau kata Cak Lontong begini, kalau sekolahnya di Udayana itu orang tua tuh akan sangat senang, bangga. Kenapa? Kalau minta apa-apa bisa dijawab sama orang tuanya gini, Pak, minta beliin motor dong. Udah ya nak, pakai sepeda aja gitu kan. Oh udah ya nak, gitu. Ya ampun, baru sadar ternyata udah ya nak, gitu. Pak, Tapi kurang ya. kak, Pak. Nak, jadi mana doang nggak ada kaknya. Oh ya, Cak Lontong nanti kita Cak undang ke Lontong, sini ya. juga ya. Mungkin dia punya ada kata-kata yang lain selain udah ya nak, ya udah lah ya gitu ya. Ada lagi Iya, Pak? udah cukup Pak. Oh, udah, kirain mau ada lagi. Aduh, Bapak ini gemes deh. Oke lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya kita sudah mulai masuk nih ke kedinasannya Kang Deddy ya. Kan kalau nggak salah tanggal 21 April kemarin itu tepat sekali 4 tahun. Ya Kang ya, 4 tahun pemerintahan bersama Kang Bima periode 2-nya Arya Kang ya. Bima ya. Terus aku juga melihat sekali nih pasangan ini buat aku kompak. Tidak terlihat seperti rivalitas gitu. Jadi bahkan berjalan seiringan, saling membackup dan juga banyak menyelesaikan persoalan-persoalan yang diselesaikan berdua ya, Kang Iya, ya. Betul nggak sih, Kang? Betul sekali. Jadi apakah saya salah? Enggak kan? betul. Aman ya, Pak? Ya, Itu jeli banget kalau menurut saya. Jadi memang saya melihat kan sosok Kang Bima ini tokoh ya. Beliau itu kan tokoh muda, tokoh nasional, wakil ketua umum partai. Kemudian Kang Bima itu ketua APEKSI, ketua ATLI, ketua lagi forum presidium Kota Pusaka ya. Kemudian juga beliau juga salah satu chairman dari ASEAN Mayor Forum. Banyak. Jadi tentu saya harus bisa memberikan kontribusi ya supaya pada saat beliau melaksanakan tugas-tugas organisasi tadi ya yang prestis tadi, pemerintahan Kota Bogor bisa berjalan gitu kan. Harus ya, Iya, harus tetap bisa berjalan. harus bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan, kemudian juga melaksanakan langkah-langkah pembangunan, kemudian membuat kondusif ya semua urusan, dan yang pasti masyarakat terlayani dengan baik. Jadi itu aja, saya tentu harus saya punya kewajiban untuk mengconvince ya, membuat situasi masyarakat nyaman. Ya, memang ya fungsinya ketua dan wakil itu emang harus saling backup ya, Kang ya. Betul. Bukan berarti menjadi kompetitor. Tidak, saya tidak melihat itu ya. Saya bahkan banyak belajar ya dari sosok Bima Arya itu. Ya bukan hanya tokoh muda, tokoh nasional, cara-cara kepemimpinannya, leadershipnya, tentu belajar ya. Tentu ada yang baik, ada yang kurang, tapi saya selalu melihat lebih banyak positifnya lah. Lebih banyak positifnya. Ya, betul. Ya, memang sedikit berbeda pandangan saya itu melihat pasangan di Kota Bogor ini dengan beberapa pasangan yang mungkin saya nggak bisa sebut ya, Kang ya. Beberapa di yang lainnya lah gitu. Pasangan itu melihat pengen selalu menonjol. Saya nih ketua, saya nih walaupun wakil, saya juga bisa seperti ini gitu. Tapi akhirnya jadi nggak sehat. Nah, kalau ini Kota Bogor luar biasa. Apalagi nih Kang ya, saat COVID aja, nih Kota Bogor aja bisa banyak menghasilkan penghargaan-penghargaan sampai sekarangnya yang terakhir itu adalah Adipura ya Kang ya. Itu kalau dibilang namanya kita melalui COVID itu kan pandemi itu berat. Malah Bogor banyak prestasi yang didapat, itu gimana caranya Kang? Ya memang betul. Jadi kan pemerintahan ini baru berjalan 4 tahun ya. 2 tahun itu kita lalui dalam kondisi pandemi COVID. Jadi efektifnya pelaksanaan pemerintahan itu hanya 2 tahun sebetulnya. Oh iya, karena memang. Tetapi selama 2 tahun masa COVID itu tentu juga tidak kita sia-siakan juga. Betul. Bahkan saya mengalami sendiri ya.
adanya COVID itu justru membawa banyak hikmah. Ya contohnya apa? Ya betul emang. Ya contohnya saya memindahkan SDN Batu Tulis 1 dan 2 untuk kita bangun sebuah tempat untuk kita jadikan ke depan ini sebagai semacam museum Pajajaran ya. Tidak mungkin kalau tidak adanya COVID, ya kan? Oh iya betul. Karena kan anak-anak sedang bersekolah dari rumah. Ya sementara ada kebutuhan masyarakat Bogor juga untuk kita bisa membangun fasilitas. Ya fasilitas untuk mengenal seni budaya yang sebelumnya mungkin tidak ada dan memang belum difikirkan. Tapi dengan adanya COVID itu salah satu hal yang bisa kita wujudkan ambil ya. Sekarang tinggal kita lakukan proses pembangunan dan insya Allah akhir tahun 2023 ini selesai. Nah itu salah satu hikmah adanya COVID. Kemudian juga hikmah COVID yang lain ya, pada saat pemerintah pusat melaksanakan pembebasan untuk pembangunan jalur double track kereta api dari stasiun Paledang sampai dengan Sukabumi. Arah Sukabumi ya. Itu kita harus memindahkan kurang lebih 3.000 kepala keluarga. 3.000 kepala keluarga. Gimana? Nah, itu tadi kan. Kalau bukan dibantu ya oleh kondisi COVID, mungkin situasinya akan berbeda. Oh betul. Ya, jadi mungkin masyarakat juga paham, masyarakat menyadari dan kemudian juga masyarakat support bahwa ada kepentingan untuk pembangunan double track dan tidak ada juga misalnya ada resistensi dari masyarakat untuk menolak pindah. Jadi alhamdulillah tidak ada. Nah, itu juga salah satu hikmah dari pandemi COVID. Itu contoh-contoh sederhana aja. Contoh-contoh sederhana dan selalu ada si hikmah ya. Nah, nanti yang namanya hikmah dapat dari bos. Bukan hikmah cala ya. Oh bukan, Salma Cala. Salma Cala gitu Kang kalau manggilnya tuh. Oke. Ya. Memang segmen kali ini kita agak random sedikit ya pertanyaan-pertanyaannya. Tapi saya punya statement yang sangat luar biasa. Kota Bogor dan warga Bogor di mata Kang Deddy seperti apa? Jangan dijawab dulu, kita akan masuk di segmen berikutnya. Lihat iklan dulu. Sejak kecil, saya belajar bahwa hidup adalah tentang komitmen. Komitmen kepada Sang Pencipta, komitmen kepada keluarga, dan juga komitmen kepada sesama manusia. Saat kesuksesan hadir, komitmen itu terus menjadi prioritas dalam hidup saya. Saya percaya, saya dan BSI Prioritas memiliki komitmen yang sama. Karena hanya BSI Prioritas yang mengerti bahwa kesuksesan dan kesejahteraan hadir sebagai buah dari komitmen yang tak terbatas. BSI Prioritas. Ya, balik lagi di segmen kedua. Tentunya masih bersama Kang Deddy Ar-Rahim. Yang tentunya saya mau ceritain dulu ya. Besti, coba semua standby. Satu figur pejabat Bogor yang buat saya paling menarik yaitu adalah Kang Deddy. Kenapa? Kadang nih kalau aku ngelihat bukan konten ya, kayak video-video saat lagi bekerja di sosial medianya Kang Deddy, Kang Deddy suka ada gaya-gaya lucunya. Itu mungkin memang Kang Deddy tuh lucu dari kecil kali ya Kang Deddy ya. Jadi Kang Deddy kadang-kadang ada lagi mainin botol dibulak-balik itu. Idenya dari mana Kang? Tercipta di pinggir kali. Terus ada lagi yang naik tangga di sampingnya kandang kambing apa ya? Yang Bapak lelah sekali itu mempertunjukkan. Terus ada lagi yang foto bareng sama Kang Bima lagi megang telinga ya kalau nggak salah ya. Terus apa lagi ya? Ada deh kadang-kadang ngelewatin kamera yang itu diciptakan, diatur sama tim ses atau memang spontanitas saja? Lebih banyak sih spontan ya, lebih banyak spontan aja. Kan di tengah-tengah lelah ya, capek, panas, ya kadang-kadang kita juga perlu
membuat Menghibur, diri kita semangat terus Oh, kan. membangkitkan. Ya itu salah satu cara aja ya. Gimana kita bisa tetap keep Enjoy. up gitu kan, enjoy. Dan jangan kemudian kalau udah capek, kepanasan, kelihatan muka bete kan kasihan Berut juga gitu ya. yang ikut kita kan banyak ya. Di belakang ada rombongan, ada lurah, ada camat, kadang-kadang ada kepala dinas. Mereka juga kan harus tetap semangat. Yes. Kalau kitanya nggak semangat, gimana mereka Ya kan gitu betul. kan. Apalagi kalau marah-marah ya Kang ya. ya. Saya kalau ada pimpinan marah-marah bawaannya pengen digini. Tapi kalau pimpinannya Kang Deddy kayaknya saya nggak akan Ya. sedih, kayaknya bahagia terus ya. Saya Bahkan- marah tapi nggak di depan kamera. Oh gitu. Ya, Mulai deg-degan ada. ya. Nggak usah dibahas kan. Kita bahas yang lain aja. Oke. Tadi kan sempat aku spill sedikit ya tentang Kota Bogor dan warga Bogor di mata Kang Deddy seperti apa. Nah sekarang waktunya dijawab. Saya melihat warga Bogor itu seperti keluarga besar ya. Warga Bogor seperti Keluarga besar. Selalu ada kaitan dengan sejarah, selalu ada kaitan dengan masa lalu, Oh, gitu ada kan? kenangannya. Ya, jadi karena saya kecil dan besar di Bogor, keluarga saya juga keluarga besar di Bogor, jadi selalu kalau ketemu orang ada ada Kenal, satu kaitan-kaitan tertentu lah. Baik misalnya temennya adik saya atau temennya paman saya atau bahkan temennya ayah ibu saya atau masih Saudara, sahabat gitu. dengan kakek nenek saya bahkan sampai uyut saya dan sebagainya. Jadi saya melihat kemana-mana itu menjadi bagian besar keluarga Bogor. Mau di pelosok manapun rata-rata masih ada hubungan-hubungan histori ya, hubungan-hubungan kekerabatan. Kemudian ada satu misalnya pernah terlibat dalam satu kegiatan-kegiatan tertentu, kegiatan seni, kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan komunitas. Jadi saya melihatnya itu Kota Bogor, warga Bogor adalah keluarga besar. Ya, jadi ini yang menurut saya menjadi satu modalitas kita ya. Bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana kita semua mempunyai semangat dan juga keinginan yang sama untuk membuat Kota Bogor ini menjadi lebih baik. Karena akan lebih mudah dikomunikasikan. Berkat tadi adanya kaitan latar belakang dengan masa lalu dan tentu harus kita bangun sebuah proses menuju masa depan yang baik. Berarti Kang Deddy ini adalah 100% Bogor pisan. Benar nggak Kang? Benar. Walaupun lahirnya di Garut. Di Garut pun Ya, Kang. karena kakek saya di Bogor, kakek saya di Jalan Marta Dinata nomor 12 rumahnya. Masih ada? Masih ada sampai sekarang. Kalau Nanti kita datang aja kali ya. Ya, tapi buat ngecek ya. Beneran boleh. masih ada enggak ya? Masih ada, tapi kan sudah nggak ada yang tinggalin ya, rumah kosong. Kebetulan kakek saya punya perkebunan teh di Garut. Oh. Nah, bapak saya itu adalah anak pertama. Jadi ayah saya itu ditugaskan oleh kakek saya untuk mengelola perkebunan teh di Garut. Nah, jadi saya kebetulan lahir di sana. Lahir juga di gunung. Oh, di gunung? Di gunung, di perkebunan teh. Tapi pakai dokter kan? Pakai paraji namanya. Paraji. Pakai dukun Kalau beranak. di Maberang ya? Iya, Maberang, betul. Maberang, Mapeting. Ini Jadi lahirnya masih Berang. ibu saya ada, boleh ditanya tuh. Ibu saya di Cibogo ya, di rumah. Ya, kalau pengen tahu saya lahir di mana, di gunung. Nggak boleh nanti ibu boleh diwawancara. Boleh, Nanti saya tanya, nanti, ya, pakai Maberang, Pak Raji namanya siapa? Masih ada apa enggak gitu ya? Enggak lah Kang. Iya. Gak apa-apa, nanti kita main-main juga ya. Bincang Bogor ini mungkin bisa juga kita take shoot di lokasinya di Cibogo ya. Iya, boleh. Di restoran. Iya. Restoran Sunda Mirasari ya. Nah, itu jadi warga Bogor dan Kota Bogor itu melekat sekali seperti keluarga. Ya. Keluarga besar. Masih belum yakin dengan Kang Deddy? Kita akan kupas lagi ya. Nah, selama Bapak menjabat jadi wakil wali kota, pengalaman yang tak terlupakan itu saat kapan? Saya tuh dilantik 21 April 2019. Oke. Kemudian muncul pandemi COVID itu di bulan Maret 2020.
Bayangkan, Iya. jadi saya Baru 1 tahun. belum 1 tahun Belum kali ya. 1 tahun ya. Belum 1 tahun, baru kurang lebih 10 bulan ya. Kemudian kita diserang pandemi COVID. Dan yang unik ya, pada saat itu Kang Bima sedang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri. Oh, saat pas. Iya, pada saat mulai akan muncul pandemi itu kan beliau ada tugas di Azerbaijan ya, kemudian ke Turki. Nah, pada saat mau pulang ke Indonesia, karena di Indonesia sudah ada kasus COVID pertama di Depok, Di Depok itu. maka Gubernur Jabar memerintahkan kepada Kang Bima waktu itu untuk kalau kembali itu tidak boleh langsung ngantor, tapi harus di swab dulu. Nah, jadi saya ingat itu tanggal 16 Maret 2020 ya. Begitu Kang Bima pulang, tidak ngantor ya. Baru Betul. mulai udah langsung Iya. menggantikan. Nah, kemudian Kang Bima pada tanggal 19 Maret 2020 itu dinyatakan COVID. COVID. Nah, kemudian saya mencari ini dong, kan kita semua belum punya pengalaman bagaimana menangani COVID kan. Saya nanya, gimana nih kalau Kang Bima harus dirawat seperti apa? Tidak ada SOP-nya. Saya nunggu-nunggu juga ada semacam petunjuk pelaksanaan teknis dari Kementerian Kesehatan, tidak ada juga. Jadi saya masih ingat waktu itu awal-awal belum ada dengan sih. Dirut RSUD ya, Dokter Ilham. Dokter Ilham, gimana caranya nih? Kang Bima nanti pulang kita mau rawat di mana? Gitu kan? Akhirnya kita mencari solusi tuh kita aja, saya, Pak Ilham, kemudian waktu itu masih PLT Kepala Dinas Kesehatan ya, Bu Retno masih PLT. Iya. Jadi kita diskusi aja nih, Kang Bima harus Akan gimana, diposisikan, di rumah kemudian sakit gimana treatmentnya di rumah sakit harus ditempatkan di mana. Ternyata ada standar-standar tertentu dalam penanganan COVID kan, harus ruang isolasi bertekanan negatif. Nah di RSUD itu hanya ada 4 ruang isolasi bertekanan negatif. Sedangkan waktu itu kan sudah mulai bermunculan kan. Yang terkena. Bahkan salah satu yang menjemput Pak Bima di airport, Dokter Budi, waktu itu juga sudah mulai mulai terjangkit ya, gejala dan kemudian juga kelihatannya semakin parah dan kemudian meninggal kan. Ya, jadi pengalaman itu buat saya dijadikan pelajaran berharga. Bagaimana rumah sakit kita konsolidasikan, bagaimana obat-obatan, bagaimana dokter bisa menangani COVID, karena seluruh dunia tidak punya pengalaman. Sama, mungkin kasusnya sama juga kan, harus mencari solusinya. Dan sebelum Pak Bima pulang, tanggal 16 ya, 16 Maret, sekitar tanggal 10-11 Maret 2020 itu, saya mengambil inisiatif untuk menjadikan Rumah Dinas Wali Kota sebagai pos khusus lah ya untuk penanganan COVID. Namanya belum gugus tugas, namanya Crisis Center waktu itu. Jadi Crisis Center penanganan COVID mungkin di Indonesia baru pertama kali tuh, tanggal 10 Maret saya bentuk di rumah dinas sebelum Pak Wali pulang ke Indonesia. Nah, kemudian barulah ada gugus tugas dan sebagainya. Ya itu kalau ditanya pengalaman. Nah, setelah itu tentu ya ini kan kondisi yang luar biasa, harus menghentikan pembelajaran di sekolah. Saya ingat tanggal 18 Maret saya mengeluarkan surat ya, karena kan kita harus melindungi generasi muda kita ya. Kita belum tahu seberapa parah dampaknya. Karena kan di Tiongkok itu kan kelihatan parah sekali. Nah, tanggal 18 Maret 2020 saya juga mengeluarkan surat untuk memindahkan pembelajaran yang biasanya di sekolah ke rumah. Belum lagi mengeluarkan surat keputusan bersama dengan Forkopimda untuk mengalihkan peribadatan dari rumah ibadah juga ke rumah. Betul. Jadi itu mungkin dalam sejarah berdirinya NKRI ini baru sekali itu terjadi kan. Menutup mall, hotel, kemudian membuat barikade-barikade, menyediakan obat dan lain sebagainya. Jadi itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Ya betul. Mungkin kalau kita kan hanya warga biasa ya, silih bantunya hanya di komplek-komplek terdekat aja. Betul. Kalau Kang Dedi ini kan langsung interaksinya dengan satu kota Bogor gitu, dan harus dipikirkan juga gimana caranya warga
dan juga satu kota Bogor ini juga aman. Betul. Namanya juga pemimpin ya Kang ya, harus seperti itu. Ya artinya kan harus siap ya, karena biar bagaimanapun juga Dengan situasi apapun itu ya. apapun kita harus siap. Yes, betul banget. Aduh, tegang ya kalau ngomongin COVID ya Kang, tapi udahlah, sudah lewat ya. Alhamdulillah sekarang mah sudah kembali normal dan kalau bisa jangan ngelewatin lagi dan gak usah ada lagi lah. Pusing. Nah, lanjut pertanyaannya nih Kang. Nah, kan ini beberapa saat kemarin itu ada liputan atau video juga yang sangat menarik sekali yang Salma terutama lihat ini, apalagi di acara-acara besar. Contohnya seperti kayak Kongsi Paca yang Imlek kemarin, itu kan cukup besar ya. Iya. Saya melihat sosok Kang Deddy menjadi Wang Pehung ya, kalau nggak salah waktu itu. Pakai baju merah-merah, pakai kacamata gitu. Terus tiba-tiba Kang Bima di atas langsung bilang wali kota mendatang, Bapak Deddy Arahim. Wah, itu rasanya pas dengar, dah. Tunggu Kang, jangan dijawab dulu, masih ada lagi nih. Ada lagi satu momen acara besar, yaitu yang dihadiri oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, yaitu Bapak Muhammad Tito Karnavian, juga menyebutkan Bapak Wali Kota. Itu kayak sudah langsung declare gitu ya Kang, ya resep banget ya kayaknya. Terus satu lagi yang paling spesial nih Kang, bahkan sampai Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi juga menyebutkan nama Kang Deddy ini Bapak Wali Kota. Apa udah langsung aja nih Kang, kita nggak usah pakai apa-apa, langsung aja gitu langsung. Gimana Kang? Tanggapannya seperti apa nih Kang? Yang pertama tentu semua itu kan mengalir ya, semua itu mengalir. Tidak ada rekayasa. Artinya apa? Artinya saya itu juga bekerja dengan tulus ikhlas saja. Jadi kalau kemudian Kang Bima merasa nyaman ya, tentu itu juga nggak bisa dibuat-buat kan. Iyalah pasti. Jadi artinya kalaupun sampai Kang Bima menyebut saya didorong ya untuk ikut dalam kontestasi menjadi wali kota, tentu mungkin berdasarkan pengalaman empirisnya beliau dong kan gitu kan. Kenapa ya harus ditanya ke beliau kenapa kan gitu kan. Tapi kalau buat saya sih kerja aja. Kan tadi saya bilang Pak Bima itu sosok tokoh yang juga sibuk. Ya, beliau menjabat beberapa ketua ya atau chairman di beberapa organisasi. Sementara Kota Bogor pun butuh semacam partner untuk terus bisa berlari membangun. Nah, mungkin dengan kondisi saya yang suportif kepada beliau, ya beliau merasa nyaman, kemudian beliau menyampaikan semacam apresiasi kepada saya tentu merasa sangat terhormat. Tapi itu dukungan yang sangat luar biasa, Kang. Ya, di hadapan warga Bogor juga lagi. Ya, alhamdulillah. Artinya kan saya patut bersyukur ya, partner kerja saya menghargai pekerjaan saya. Nggak banyak yang bisa secara terbuka menyampaikan seperti itu. Betul. Nah, ini sebenarnya boleh dibilang pertama. Biasanya yang kalau dari pasangan-pasangan yang sebelumnya, perkataan tersebut jarang ya terlontar. Ya. Gitu. Jadi senang kan? Ya buat saya kan gini, buat saya tadi saya dari awal saya sampaikan, saya banyak belajar dari Kang Bima ya. Cara kepemimpinan, biar bagaimanapun juga beliau memimpin Kota Bogor hampir 10 tahun. Bagaimana menghandle situasi, bagaimana berkomunikasi dengan ASN, dengan pimpinan-pimpinan OPD, bagaimana berkomunikasi dengan Forkopimda, itu kan tidak bisa dipelajari di bangku sekolah. Iya, betul. Ya harus praktek langsung. Bagaimana menangani bencana, bagaimana mendeployment pegawai, bagaimana merelokasi anggaran, bagaimana kita berkomunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Ya, itu harus praktek langsung. Sinerginya banyak. Betul, ya, Kang, jadi bukan main-main, bukan urusannya gini, bukan saya pengen ini, pengen itu, enggak. Ini urusannya urusan yang serius ya, urusan terkait dengan nasib masyarakat. Betul. Dan tentu semua ini harus berjalan ya sesuai dengan ininya, proses yang harus dilalui. Nggak ada yang bisa instan, gitu kan. Jadi prosesnya, ya semuanya harus melalui proses.
dan semuanya harus sabar ya. Harus betul-betul menjalani ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. Karena mempertaruhkan nama baik. Ya, betul. Paling susah itu membersihkan nama baik ya, Kang Betul. Deddy ya. Nanti aku ada caranya, Kang. Oke, lanjut pertanyaannya nih. Ya. Kalau sekarang nih warga Bogor melewati kota Bogor, tentunya banyak sekali yang dilihat seperti flyer-flyer, tiba-tiba ada tulisan kawan Deddy Rahim, kader. Jadi kayak relawan-relawan yang langsung membuat kayak komunitas. Ya. Tiba itu mungkin kurang lebih kalau bisa dilihat dari sosial media itu lebih dari 15 komunitas nih, Kang. Iya, iya. Kalau yang aku lihat ya, banyak lah. Mungkin aku nggak bisa nyebutin juga satu-satu karena aku lupa sebenarnya. Bukan yang nggak bisa nyebutin. Lupa itu diinisiasikan oleh Kang Deddy atau Kang Deddy juga tidak mengetahui itu tiba-tiba baru tahu informasinya apa gimana, Kang? Ya, yang pasti sih inisiatifnya langsung dari masyarakat ya. Saya tidak pernah mendorong-dorong, saya tidak pernah minta-minta. Jadi saya bersyukur ada masyarakat yang menginisiasi pembentukan relawan-relawan yang tujuannya tentu membuat saya semangat untuk bekerja sebetulnya sih. Jadi itu bagian dari support juga ternyata oh, ya. Betul, buat saya kan ini sebuah sebuah vitamin ya. Betul. Jadi gimana saya bisa bagaimana saya bisa membuktikan kepada mereka bahwa saya itu bekerja dengan serius. Dan trust itu muncul bukan karena pencitraan gitu kan, karena saya nggak mampu menciptakan pencitraan, tetapi mungkin masyarakat menilai langsung saja atau mereka mendengar atau paling tidak mereka berinteraksi dan kemudian mungkin memahami bahwa ada kebutuhan mereka terkait dengan membangun Bogor lebih baik. Betul, misalnya. betul. Makanya mereka mensupport semangat. juga untuk Bapak. Ya buat saya itu penyemangat aja, penyemangat dan berterima kasih karena saya nggak pernah memerintah atau membuat ya itu. Jadi ini betul-betul inisiatif yang dari warga sendiri iya, ya. dan saya betul-betul merasa terhormat ya. Terima kasih untuk masyarakat yang sudah membentuk tim-tim relawan, komunitas-komunitas yang pada tujuan akhirnya adalah mereka menginginkan mimpi mereka terwujud ya melalui misalnya komunikasi dengan saya gitu. Ya, tapi harus satu sinergi yang pasti ya, Kang ya. Ya, walaupun insyaallah. berbeda-beda komunitas, tujuannya memang sama, tapi kalau bisa bersinergi ya, Kang. Oh iya ya, insya Allah. Insya Allah ya, Kang. Tuh, Kang Deddy aja ya punya fans fanatik nih Salma Cala belum ada yang bikin Salmania gitu ya, nggak ada. Yang di bawah juga nggak ada yang punya inisiatif untuk bikin itu ya. Ada salmonella, ada Salmonella. Nanti nama saya juga ada sih Kang di depan SMP 1. Kan ada siapa gitu jadi si Salma gitu ntar. Oke nih, pertanyaan berikutnya. Kita akan lihat statement dari Salma Cala. Adakah Kang Deddy akan maju sebagai wali kota Bogor? Seperti biasa, jangan dijawab dulu. Kita akan lihat di segmen berikutnya. Iklan dulu ya. Tiga beauty care, jangan ragu tunjukkan cantikmu, berikan kebahagiaan, caring, inspiring. Hai, ketemu lagi bersama saya Salma Cala. Begitu ya pastinya di segmen ketiga, segmen terakhir kita yang tentunya akan mengupas lebih tuntas lagi. Mungkin ada sedikit-sedikit percikan fireworks. Masa? Kita lihat aja. Oke. Kang Deddy. Kang Deddy Rahim ya? Rahim. Ya. Yang pakai C itu siapa yang nulis ya? Enggak, memang pakai C. Oh, ada pakai C. Ya. Tapi dibacanya? Rahim. Oh, Rahim. Oh, saya yang salah, Kang. Maafin ya. Untung udah lebaran ya, Kang. Jadi boleh dimaafin lagi. Nah, ini aku pengen ngomong sedikit nih. Tadi kan aku spill masalah Bapak mau mencalonkan jadi wali kota Bogor atau tidak. Tapi kita nanti aja. Tapi ada pertanyaan dulu yang penting nih. Sosial media. Nah, sosial media dunia digital ini benar-benar lagi menggetarkan seluruh dunia ya, Kang. Karena ini menjadi media promo, menjadi jembatan juga untuk informasi dan juga menjadi jembatan menunjukkan siapa kita. Nah, sosial medianya Kang Deddy ini terpantau selalu memperlihatkan kinerja kerja.
kenapa Kang Deddy nggak buat seperti seorang yang mungkin paham sekali dengan konten, paham sekali dengan, ya mungkin kita bisa lihat beberapa tokoh-tokoh pejabat yang lain yang memang menggunakan sekali, memanfaatkan sekali sosial media itu menjadi alat untuk mereka memperkenalkan dirinya mereka. Ini saya lakukan juga berdasarkan riset ya. Artinya kita warga itu kan harus punya sumber informasi yang akurat. Sumber informasi yang akurat itu tentu datang dari pemimpin daerah. Nah, di Kota Bogor ya, informasi-informasi yang disuplai ke masyarakat, ke publik itu sudah diproduksi oleh Humas dan juga oleh tim Wali Kota Bogor. Jadi tidak perlu lagi ya saya membuat konten yang kurang lebih sama. Ya. Oh jadi kan sama, misalnya terkait misalnya dengan pembangunan Otista. Meskipun di balik pembangunan Otista juga ada peran wakil wali kota di dalam persiapan, kemudian komunikasi-komunikasi, termasuk juga misalnya bagaimana sebelum pembangunan Otista ini harus dilaksanakan. Dulu waktu belum mulai kita bicara anggaran hibah dari provinsi, kan hal-hal kecil yang kita pikirkan kan, itu ruko-ruko yang di samping Otista tuh mau diapain misalnya kan, itu kan behind the scene kan, tetapi yang di depannya, yang konten yang harus diserap oleh masyarakat, bahwa pembangunan Otista itu akan dilaksanakan di Kota Bogor. Oh, itu ya. Dan itu sudah istilahnya sudah diproduce oleh Wali Kota Bogor. Jadi buat saya tidak perlu membuat masyarakat menjadi bingung kan. Misalnya saya harus membicarakan tentang bagaimana persiapannya, bagaimana peralatan harus dikerahkan, bagaimana misalnya pembebasan lahan, kan itu tidak perlu. Nah, yang saya lakukan tadi misalnya rapat persiapan pembebasan lahan Jalan Otista misalnya kan. Betul. Kemudian apalagi ya rapat tentang pengalihan atau rekayasa lalu lintas. Nah, itu kan proses namanya kan. Nah, gongnya oleh siapa? Tentu oleh wali kota. Jadi buat saya tidak perlu membuat konten yang sama. Atau masyarakat sudah mendapatkan sumber informasi yang akurat dari mana? Dari Humas KPK, dari Humas Kota Bogor. Kemudian dari Wali Kota Bogor. Nah, jadi yang saya lakukan tidak mungkin saya double ya, dualisme atau melakukan sesuatu yang kurang lebih redundant. Nah, makanya saya tidak banyak membuat konten karena saya lebih banyak menginformasikan apa kegiatan yang dikerjakan. Jadi lebih sifatnya lebih news ya. Jadi kegiatan jam 10, jam 10.20 sudah diupload kan gitu kan, atau 10.30 paling lambat sudah diupload. Jadi lebih ke news bukan konten. Nah, itu harapan saya masyarakat paham. Kalau masyarakat mengikuti rapat-rapat yang saya lakukan, mungkin masyarakat akan bisa memahami, oh kita sedang membicarakan kelanjutan pembangunan jalan R3 misalnya kan. Nah, dari situ kan masyarakat tahu bahwa pemerintah ini bekerja loh. Nah, bukan kemudian nanti ujungnya jalan R3 akan begini, tetapi saya lebih ke sifatnya news ya, atau berita saja. Nah, jadi saya tidak perlu membuat konten-konten yang justru nanti akan membingungkan masyarakat. Betul. Saya sebenarnya setuju sekali sih dengan tontonan yang sosial medianya Kang Deddy ini ya, lebih menunjukkan bahwa hari-harinya Kang Deddy itu ya ada ya selain kegiatan kedinasan, tapi juga ada penerimaan tamu. Akhirnya kita tahu, oh berarti komunitas ini sudah berjumpa gitu dengan Kang Deddy. Terus ada yang mungkin warga yang membutuhkan informasi atau apapun itu bisa juga ketemu sama Kang Deddy. Karena kalau sekarang dengan dulu itu beda. Dulu mungkin sulit untuk menjangkau pejabat tinggi daerah atau pejabat tinggi yang lainnya. Kalau sekarang kayaknya jadi mudah. Luar biasa loh Kang. Pintu balai kota dulu tuh sangat tertutup. Tapi sekarang terbuka. Kayaknya lenggang aja. Orang mau datang ke dalam balai kota aja udah nggak, boleh nggak ya gitu. Jadi mau masuk juga boleh, tapi nggak masuk ke ruangan Kang Deddy juga ya. Nggak boleh. Kecuali udah appointment. Ya kan Kang? Iya.
Nah, ada yang mau dijawab lagi? Belum ditanya kan? Oh belum, oh ya udah lupa kalau kayak gitu. Sengaja Kang biar nggak ngantuk. Iya. Nah, ini spesial nih pertanyaannya. Karena dari beberapa warga Bogor sudah ada statement. Beberapa bahkan bukan level warga Bogor yang cukup di atas ya, yang di bawah katanya punya nomor telepon Kang Dedi. Kang Dedi itu ngebagiin kartu nama apa gimana sih sebenarnya? Kenapa sampai misalkan seorang satpam deh, security aja punya nomor telepon Kang Dedi. Kang Dedi nggak takut tuh bagi-bagi nomor telepon dimanfaatin dengan warganya sendiri? Saya justru lebih membuat diri saya simpel aja ya. Kalau saya misalnya harus punya nomor telepon lain, kemudian dikelola oleh orang lain, toh akhirnya juga sampai juga ke saya. Oh, ya kan, jadi saya berpikiran sederhana aja. Kalau misalnya ya warga itu misalnya mencoba berkomunikasi dengan wali kota, kemudian wali kota sibuk lah ya, mencoba berkomunikasi dengan sekda sibuk, kemana lagi mereka harus bertanya kan? Atau dibalik, mereka sudah nanya ke RT nggak ada jawaban, ke RW nggak ada jawaban, ke lurah nggak ada jawaban, ke camat nggak ada jawaban, ke siapa lagi mereka harus bertanya? Nah jadi saya membuka pintu komunikasi kepada siapapun ya, sehingga masyarakat paling tidak bisa menerima informasi dari tangan pertama. Jadi meskipun mungkin perlu delay waktu ya, kan kadang-kadang lagi acara seperti ini kan saya nggak pegang handphone. Iya. Mungkin baru malam saya balas, tapi saya usahakan Membaca semua lah pertanyaan atau semua WA yang masuk itu saya jawab tidak lebih dari 24 jam. Nah, itu tujuannya adalah supaya lebih mempermudah. Iya, supaya masyarakat nggak bingung gitu loh. Kalau misalnya ada banjir, kemudian atau ada sesuatu hal emergency yang lah ya. emergency, misalnya minta ambulans, kemudian juga misalnya ada pohon tumbang, mereka bingung, kemudian ada kabel putus. Kalau nunggu lagi, sementara mungkin bisa membahayakan orang lain. Jadi sedapat mungkin saya jawab secepatnya ya, selama memang bisa terbaca. Tapi memang kemarin-kemarin itu sempat ketumpuk. Contohnya apa? Dari mulai tahun baru ya, kan semuanya mengucapkan selamat tahun baru Iya, betul, gitu kan. Betul. Itu udah ribuan. Belum selesai saya ulang tahun gitu kan. Iya, betul. Itu ribuan juga. Belum lagi selesai, belum saya balesin semua udah Ramadan gitu kan. Ramadan udah ribuan lagi. Belum lagi kemarin Lebaran ribuan. Jadi memang nggak bisa, memang pada akhirnya saya juga harus realistis bahwa ada yang kelewat gitu kan. Ada yang mungkin dibalasnya delaynya terlalu lama. Tetapi bukan berarti saya tidak membaca. Saya sisir satu-satu. Saya sisir. Tujuannya tadi membuat masyarakat merasa nyaman aja. Biar bisa langsung komunikasi. Iya, bisa berkomunikasi dan menyampaikan. Karena saya yakin mereka udah mungkin kalaupun harus WA saya atau SMS saya karena memang udah nggak ada pintu solusi, lain ya. Jadi itu yang saya lakukan supaya masyarakat tenang lah ya. Dan mudah-mudahan jawabannya kan biasanya juga kebanyakan jawaban itu normatif gitu kan. Misalnya ya nanti saya akan koordinasikan dengan dinas terkait. Nanti hubungin saja misalnya ke kelurahan atau kecamatan. Iya mungkin Bapak nginformasiin ke orang-orang yang lebih tepatnya untuk bisa membantu ya kan. Terus saya forward kemana ya. Dan jadi itu. Dari pertanyaan ini itu tumbuhlah kita quiz. Apa tuh? Berapa jumlah kontak number yang ada di teleponnya Kang Dedi sekarang? Yang bisa jawab langsung dapat hadiah dari Bos Bogor Daily News ya. Nanti. Hadiahnya nanti boleh langsung diambil di rumah masing-masing ya. Kalau ada yang ngirim ya. Mungkin kalau kita bisa lihat juga nih di Dukcapil kayaknya ya Kang Dedi punya kartu keluarga juga. Kayaknya satu Kota Bogor boleh mendaftar menjadi anaknya Kang Dedi. Enak ya soalnya tenang ngomongnya juga nyaman gitu ya Kang ya. Adem. Kayak yang di bawah ngeliatin Bapak nih kayak pada adem semua. Biasanya berkuar-kuar nggak tahu sekarang hening gitu. Ruangan ini ruangan biru Salma Cala cuman kali ini cukup hening. Tinggalin nomor telepon. Nomor teleponnya, oh iya ada nomor teleponnya, boleh nanti ada di bawah ini ya, langsung dicatat aja. Boleh. Nomor teleponnya jangan Kang Dedi dong. Enggak, boleh. Nomor telepon Siska aja.
Oke, Ya. pertanyaan berikutnya Kang. Mhm. Masih ada yang perlu nggak sih diperbaiki dari Kota Bogor mulai dari segi sarana ataupun prasarana umumnya Kang? PR-nya banyak banget. Masih banyak. Oh, masih banyak. Oh, saya pikir tuh udah cukup. Bogor kayaknya udah perubahannya udah cukup banyak Iya. ya. Mas, tapi masih ada lagi. Banyak lah, banyak sekali, bukan banyak lagi kan, Banyak sekali. Karena kan perkembangan kota itu dinamis ya. Pertumbuhan jumlah penduduk juga selalu fluktuatif lah. Bisa bertambah, bisa berkurang sedikit, bertambahnya lebih banyak kan gitu kan. Jadi kondisi ini harus diantisipasi oleh pemerintah dengan pembangunan. Nah, pembangunan ini kan bukan hanya pembangunan infrastruktur kan. Namanya pembangunan itu kan ada dua, pembangunan manusia dan pembangunan sarana prasarana atau manusianya infrastruktur. juga dibangun. Manusia harus dibangun. Jadi contohnya kan tingkat pendidikan masyarakat Kota Bogor harus selalu dinaikkan kan gitu kan. Oh, dari sisi itunya. Iya. Saya pikir saya mau dibangun juga gitu. Entah kalau saya dibangun, bangunin kemana nih? Di Terus kan? Plester ya. Oh iya, nanti. Gimana? Ada di depan kita, Kang. Lanjut, Kang. Iya. Ya jadi itu intinya Prasarananya ya dan sarana sarana. prasarana harus dibangun. Kemudian juga bukan. Ininya fungsi atau fasilitas kota juga harus ditambah dan diperbaiki. Jadi masih banyak hal-hal yang belum sempurna, ya tetapi sudah kita mulai tata ya, dan mudah-mudahan dengan sebuah blueprint ya atau grand design Kota Bogor ke depan itu bisa menjadi semacam guidance. Ya. Siapapun nanti yang akan memimpin Kota Bogor itu tidak lepas dari guidance ini, Ya. tidak lepas dari blueprint ini. Ya jadi misalnya gini, ujungnya Kota Bogor mau jadi apa sih? Ujungnya Kota Bogor itu kan kita harapkan Bogor sebagai green city kan gitu kan. Iya. Kota yang ramah lingkungan. Kemudian menjadi heritage city, kota yang menghargai cagar budaya dan sejarahnya. Kemudian satu lagi kota yang smart. Ya semuanya tentu Dengan berhubungan dengan digital. ya bisa teknologi. dikoordinasikan, bisa dimonitor melalui sebuah sistem IT yang handal. Jadi harapan terakhir ujungnya itu ke sana. Nah, untuk menjadi ke sana ya kita butuh proses-proses. Pasti. Manusianya dibangun, infrastrukturnya, sarana prasarana juga dibangun. Iya. Ya, harapan saya juga mungkin Bincang Bogor Daily juga para SDM-nya bisa dibangun ya, Kang ya. Iya dong, semua. Dibangunin gitu ya. Iya. Ya kan untuk membangun kota butuh investasi, butuh anggaran kan gitu kan. Jadi juga kalau kita bisa membangun komunikasi dengan berbagai pihak, investor gitu kan ada harapan untuk masyarakat bekerja. Kalau investornya maju, usahanya maju, pasti ada dampak ekonomi untuk pekerjanya. Kan ini sebuah siklus ya yang berkesinambungan, yang harus dijaga dan ditingkatkan ke depan. Siap. Siap, Kang Dedi. Luar biasa sekali. Coba tepuk tangan dan semangat dulu. Aduh, Kang Dedi penyanyi juga mungkin ya? Karena suaranya merdu banget ya. Enggak. Boleh nyanyi sedikit, Kang? Mau nyanyi? Ya. Enggak? Enggak. Oh, enggak. Kirain mau. Terbubar nih. Baru tegang nih Kang Dedi mau nyanyi ini. Masa jabatan bersama Kang Bima Arya sebagai wali kota dan wakil wali kota tentunya sebentar lagi akan berakhir ya, Kang ya. Desember ini ya, Kang ya. Kalau dari undang-undang pemerintah daerah ya, kepala daerah itu masa tugasnya 5 tahun. Oh, 5 tahun ini baru 4 itu disebut di undang-undang. Jadi saya mendengar ya dari banyak pihak bahwa ada peraturan KPU yang memutuskan bahwa akhir masa jabatan itu di 31 Desember 2023. Ya itu juga mungkin kita harus pastikan kembali lah ya. Tetapi apakah kalau masa jabatan mestinya 21 April 2024. 2024 Ya, nanti kita lihat. Tapi di banyak forum Pak Bima sudah menyatakan anggap aja selesai itu 31 Desember 2023. Meskipun masa jabatan masih sampai April 2024. Ya nggak apa-apa, apapun keputusan terbaik lah kalau buat kita terima aja. Pasti apapun semua sesuai dengan keputusan yang terbaik.
Apakah Kang Deddy akan mencalonkan menjadi wali kota Bogor? Maju. Yang jawab biar warganya aja ya Kang Iya. ya. Bapak hanya ikut Ya, aja. Saya Siap? saya berserah diri ya kepada Berserah Allah. diri. Subhanahu Kayaknya wa ya Ta'ala. saya siap. Saya berserah Ya, diri. saya berserah diri terus terang karena pengalaman saya ya pribadi banyak hal-hal yang ada kaitan dengan apa namanya ya jalan Allah lah ya. Tapi tentu apapun jalannya saya harus mempersiapkan diri. Jadi kalau ditanya saya siap nggak? Saya lebih senang kalau ditanya siap atau tidak. Saya bilang saya siap. Apakah saya mau mencalonkan diri? Saya menghargai proses. Proses yang akan terjadi itu adalah pelaksanaan pileg di tanggal 14 Februari 2024 dulu ya di awal, dan pilpres baru setelah itu ada pilkada. Ya. Jadi saya tentu sangat menghargai proses dan saya sangat berharap proses pileg dan pilpres ini berlangsung dulu secara aman lancar. Nah setelah itu Baru deh. barulah kita bicara bagaimana kira-kira kelanjutannya ke depan. Tetapi kalau ditanya saya siap tidak, insya Allah saya siap. Aduh, statement ini boleh di-crop nggak sih? Boleh ya. Boleh, Nah, Kang, Ya. Kang Deddy sudah menjalani jadi wakil wali kota selama 4 tahun ya, Ya. Lebih lah ya, beberapa hari. Ya. Sosok yang seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh kota Bogor ini? Semua ini kaitannya dengan pelayanan publik ya. Mau urusan jalan kayak, mau urusan pendidikan, mau urusan kesehatan, mau urusan apapun, urusan tempat pemakaman umum pun ini urusannya adalah pelayanan. Jadi tidak mungkin ya orang yang akan menduduki jabatan seperti ini adalah orang yang berpikir sebaliknya. Orang yang berpikir akan mendapatkan kompensasi berupa materi misalnya. Jadi kalau orang masih berpikir seperti itu salah. Iya betul. Ya, jadi yang paling utama di dalam melaksanakan tugas pemerintahan itu adalah pengabdian. Ya, jadi tidak ada kata, wah Pak, Bukannya ini udah tanda malam Pak, kutip nggak ya bisa kan? nih nanya-nanya tengah malam. Kalau kita masih terjaga dan ada pertanyaan penting, bahkan ada informasi penting, itu harus kita jawab dan harus kita lakukan langkah-langkah. Jadi bukan semata-mata urusannya adalah seremonial, bukan urusannya urusan kesenangan dikawal-kawal, tidak ada urusan. Jadi semua urusan pemerintahan itu adalah urusan pelayanan publik. Ya contohnya kayak ada bencana alam yang malam-malam Iya, itu juga ya kan mau apapun. nggak mau Jadi harus turun. Iya, apapun. Jadi bukan nggak bisa diganggu lagi tidur gini-gini, nggak bisa. Ini urusan pelayanan betul ya. Masyarakat harus bisa diberikan semacam kepastian ya apabila ada hal-hal yang perlu segera ditanya dan diselesaikan dan dijawab oleh pemerintah. Jadi sosok pelayan yang betul-betul bisa melayani masyarakat itu Yang sosok yang dibutuhkan. ditunggu oleh masyarakat. Iya, oke. Ya. Sosok, bukan sosok yang lain ya Kang ya. Bukan Kalau sosok yang mistis astral itu, ya. sosok gaib gitu, nggak bisa itu ya Kang. Oke nih Kang Deddy, harapan Kang Deddy untuk Kota Bogor ke depannya seperti apa? Kota Bogor ini punya potensi yang dahsyat, yang luar biasa ya. Tentu harapannya Kota Bogor akan menjadi kota tujuan wisata utama di Indonesia juga. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena Kota Bogor ini kota jasa dan perdagangan, ya. Dan tumbuhnya jasa perdagangan ditunjang oleh adanya kepariwisataan yang handal dan juga mampu untuk membangkitkan ekonomi perkotaan. Nah, jadi masyarakat harus juga dituntut ya berinovasi. Jadi bukan hanya pemerintah, sehingga ujungnya misalnya menjadi kota tujuan wisata itu terwujud. Misalnya apa? Ya masyarakat harus mau menerima kedatangan wisatawan dong. Betul. Ya kan? Dari mana? Dari mancanegara, dari lokal. Jadi bukan semata-mata kita hanya mau wisatawan lokal saja gitu kan. Tetapi misalnya kalau saya lihat, misalnya ada rombongan turis asing datang ke Kota Bogor, kita siap nggak
Kalau mereka misalnya datang ke Kota Bogor pakai apa namanya tank top gitu kan, pakai celana pendek, kita siap nggak? Kalau misalnya mereka ingin ada pelayanan apa namanya makanan Kang makanan Didi lucu deh contohnya. Hah? Tank top, celana pendek. Siap nggak? ya kan itu bagian Pasti dari para laki-laki bagian. yang bilang siap. Jadi kalau Iya bukan. betul. Jadi kalau memang kalau kita mau arahnya ke kota wisata, Iya, apalagi Ya. mancanegara yang Iya. datang itu kan memang punya kebudayaan yang berbeda ya kita kan. siap nggak menyediakan makanan yang mereka butuhkan? Kita siap tidak? Nah, betul. Nah kalau kita nggak siap, artinya jangan bicara kita akan menjadi Menjadi kota wisata. Betul. Nah jadi masyarakat harus siap. Kemudian juga tentu pemerintah harus bisa Prasarananya mendukung, juga. sarana prasarana mendukung, environment semua lingkungan juga mendukung. Apa namanya mulai dari jalan, jembatan, kemudian juga pedestrian, semua sarana prasarana itu harus mendukung ke arah sana. Titik yang terdahsyat untuk dijadikan pariwisata di Kota Bogor di mana tuh Kang? Untuk sementara ini kan Masih tetap Kebun kita Raya. bicara Kebun Raya ya. Kebun Raya ini tentu harapannya akan menjadi World Heritage Site. Ya, UNESCO tentunya bisa kita approach untuk nantinya Kebun Raya ini menjadi salah satu andalan wisata dunia ya. Tetapi ya tadi kita butuh berproses lah, menyediakan sarana penunjangnya, perparkirannya seperti apa, ya kan? Itu setuju Kang. Kemudian masyarakat nanti memproduksi souvenir yang kira-kira identik tidak dengan Kebun Raya, dengan Kota Bogor, itu juga perlu dikembangkan. Jadi bukan hanya Bukan hanya hal-hal prasarananya biasa ya. aja Kemudian ya. juga apakah nanti ada pertunjukan seni budaya yang juga menarik perhatian wisatawan atau tidak. Nah ini di Bogor ini mungkin punya potensi tapi belum terakomodasi dengan baik. Nah ke depan ini harus kita pastikan ke arah sana. Ya, mungkin untuk para pelaku untuk seni dan budaya Iya. ataupun UMKM Ya. yang punya ide-ide kreatif yang mau bikin souvenir Bogor, mangga Iya. langsung dimunculkan, boleh juga nanti Iya. diinformasikan ke Kang Dedi, siapa tahu ya bisa jadi ide menjadi souvenir souvenir inti dari Kota Iya, Bogor. iya, Kan iya. macam-macam ya Kang Betul, ya. betul. Ada apa namanya? Kujang. Uncal. Terus ada tugu kujang. Terus ada gong. Ya. Ada makanan juga bisa Oh, ya. banyak. Makanan banyak tuh buat Kota Bogor. Tapi kalau punya ide lain, mangga langsung informasi ke Kang Dedi. Siapa tahu Kang Dedi suka, like it, langsung take it gitu ya. Take it or leave it. Oh, jangan atuh Kang. Kan dibahas ya. Baiklah, Oke. pertanyaan terakhir. Apa tuh? Nah, ini nilainya 1 miliar Kang. Mahal banget. Mahal. Soalnya emang gitu kalau Bogor Daily itu kalau ada hadiah-hadiah 20 juta gitu ya. Mantap. Tips dan kiat agar tetap bugar seperti Kang Dedi dengan jadwal yang sangat padat, bahkan sampai malam pun Kang Dedi belum sampai rumah. Ada di warga, di kampung warga sini, kasihan ibu ya belum makan ya. Belum makan, Bapak nunggu kenapa ya. pulang malam terus? Iya. Makanya ibu bugar, jadi Ibu kurus bugar. kan. Jadi Coba tipsnya Ya. dan kiatnya coba. saya sih nggak banyak tips ya. Hanya saya menjaga pola makan. Saya mengurangi betul makan karbohidrat. Dan makan itu saya lakukan kalau lapar aja. Jadi misalnya kalau saya nggak lapar, saya nggak akan makan. Kalau orang kan makan itu karena jam 12 jamnya makan kan gitu kan. Kalau saya jam 12 belum lapar ya saya nggak akan makan. Kalau jam 3 baru lapar saya makan. Wah, kasihan Tapi ibu, makan Pak. enggak bukan ibu nunggu makan karena memang juga pola makan ibu juga sama kurang lebih. Oh, pantas. Jadi bukan karena karena nungguin kelaparan nggak sampai nggak makan gitu nggak. Cuman intinya sih saya menjaga pola makan. Kemudian yang kedua yang saya lakukan ya tadi istirahat yang cukup. Di kendaraan misalnya saya perjalanan kalau bisa saya tidur sejenak gitu kan 5 menit buat saya cukup. Ya malam yang penting tidur di atas misalnya ya saya tidur di atas jam 11 jam 4:30 saya udah bangun, jam 4 saya udah bangun. Yang penting itu aja. Setelah itu ya sholat subuh ya kalau bisa di dalam 1 minggu saya ada jalan kaki dari rumah ke kantor.
Kalau saya usahakan 2-3 kali lah dalam seminggu jalan kaki dari rumah ke kantor. Pernah dijemput sama mobil nggak? Kalau kecapean banget nggak pernah. Alhamdulillah lolos terus ya sampai kantor. Paling kalau saya misalnya ada kegiatan di satu daerah, waktunya di pagi gitu nanti ya. saya tentukan titik ininya pick up-nya di mana. Oh, ada drop Ya, off ya sama ada istri pick up dan drop off ya. Jadi itu aja. Jadi saya jaga pola makan. Kalau saya makan kalau lapar aja, terus saya minum itu setelah setengah jam setelah makan. Itu saya lakukan. Minum Ya. setengah jam setelah makan. Iya. Jadi saya nggak akan makan terus minum, saya nggak lakukan. Oh, nggak gitu? Nggak. Seret. Ya itu bahasanya Itu seret, tapi nasib. kalau tapi saya membiasakan, saya minum itu nanti setengah jam setelah makan. Kalau saya makan besar ya. Berarti makanannya harus yang berkuah ya, Kang ya? Nggak harus juga. Pokoknya kalau ini sih saya lakukan seperti itu dan udah biasa aja. Berarti Kang Dedi udah nggak berteman sama nasi berapa lama? Enggak, saya tidak berteman dengan nasi. Saya makan nasi, apalagi kalau diundang sama masyarakat ya. Nanti ada meliwat tentu makan. Tapi sedapat mungkin saya tidak makan karbohidrat. Khususnya dari nasi. Nah, nasi, karbohidratnya roti. Iya, Kang. roti. Apalagi coba ada yang tahu nggak? Mie golosor juga kan karbohidrat gitu kan. Mie ya. Mie juga kan karbohidrat. Enak semua tuh Kang. Iya, enggak, intinya nasi saya nggak makan. Nasi enggak ya? Tetapi kalaupun diundang kemudian harus makan nasi ya saya makan. Bukan anti nasi, enggak. Oh, nasi nggak makan, tapi kalau ada dimakan Iya. ya. Indomie juga enak. Saya jarang tuh makan itu mie instan jarang. Jarang ya? Jangan Kang. Karena kalau yang instan itu emang gak enak, butuh yang pakai proses Kang. Wih, dalam. Assalamualaikum. Baiklah, pertanyaan-pertanyaan sudah habis di tangan saya, tapi tentunya ada satu closing statement dari Salma Cala. Ini yang dilontarkan melalui Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Ini juga aku ngambil lagi nih dari sosmednya Bapak, karena kita lagi ngebahas tentang Kang Dedi. Jadi semuanya tentang Kang Dedi ya. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat kelihatan dari penampilannya. Oke. Dari kerutan di wajahnya. Boleh dikerutin dikit kan? Oke. Dan juga lihat juga kalau warna rambutnya putih. Oke, clear. Ini S gray namanya ya kalau bahasa kerennya. Terus pasti kalau memang apa yang tadi aku sebutin katanya mikirin warganya. Kalau Bapak saya mikirin mungkin warganya karena nggak? ini ya turunan kali kalau saya. Oh, enggak pasti kelihatan ya. Iya. Ya pasti beginilah ya. Kalau kerja itu ya untuk masyarakat. Ya kalau kemudian jadi putih ya putih karena geskolot Tapi tadi ada statementnya dari Kang Dedi. Warga Bogor itu adalah keluarganya, bagian keluarga dari Kang Dedi. Keluarga besar. Keluarga besar. Nah itu makanya nanti kita akan langsung cek ke Dukcapil apakah seluruh warga Kota Bogor itu adalah masuk dalam kartu keluarga Kang Dedi ya. Bercanda ya Kang. Iya, tuh. Nah Kang Dedi Ya. sebelum berakhir segmen kita di yang terakhir ini, tentunya Bincang Bogor Dedi punya yang spesial. Yang spesialnya itu Kang Dedi Ya. pernah merasa nggak Apa? kalau Kang Dedi itu punya kembaran? Oh iya? Ini aku dapat cerita dari ibunya Kang Dedi. Kang Dedi nggak tahu kan saya ketemu sama ibu? Oh iya? Kembaran? Iya. Ada 3 kembaran Kang Dedi. Oh iya? Nggak percaya? Nggak. Mari kita saksikan bersama. Boleh? Yang di depan? Wow! Kang Dedi katanya mirip sama Josh Clooney. Clooney. Mirip nggak sih? Enggak. Mirip loh. Rambutnya lagi ya. Aduh. Gantengan Josh Clooney Cuma lah. sayang si Josh ini nggak ada bendera merah putihnya ya. Coba selanjutnya kita lihat. Weh, mirip sama Richard Gere. Aduh. Tapi fotonya sama masih yang itu. Berarti foto ini kayak gini terus aja Kang. Gitu ya? Jadi mirip sama beberapa artis Hollywood ya. Coba satu lagi ada nggak? Weh, ini mafia ya. Kang Dedi mafia juga ternyata. Aduh. Coba Kang boleh ditambahin kumis-kumis dikit. Oh, gitu ya. Ada brewok-brewok dikit kali ya. Nanti pakai ada Firdaus oil ya. Bisa jadi bikin agak garang gitu. Boleh nanti Kang Dedi nggak tahu. Ini Apa tuh? ibunya Kang Dedi yang Masa? nyebut. Iya. Oh iya? Anak saya itu mirip dengan Josh Clooney katanya. Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Coba kita lihat. Oh, takut Bapak Ganjar Pranowo. Tapi aku sering
kepleset manggil Bapak Ganjar ini. Kenapa? Pranowo mulu. Pranowo. Padahal Pranowo ya. Iya, Mirip Pranowo, tuh. iya. Putih Mirip dan rambutnya, putihnya. rambutnya Berarti aja. ujaran yang tadi saya sebutkan itu mulai dari kerutan wajahnya, rambut putihnya. Apakah dua orang ini? Udah Kang, nggak ada lagi yang mirip, Cukup udah ya. itu aja. Nggak banyak-banyak, kalau seluruh dunia mirip sama Kang Deddy saya bingung Iya, Kang. jangan Nanti dong. semuanya saya panggil Kang Deddy. Nggak ada Kang Richard Gere, nggak ada Kang George ya. Baiklah, selesai sudah pembicaraan saya sama Cala di Bincang Bogor Daily bersama Kang Deddy, Bapak Wakil Wali Kota Bogor kita yang tercinta, yang tentunya menjadikan warga Bogor juga menjadi bagian dari keluarga besarnya Kang Deddy. Dan Kota Bogor juga banyak sekali harapan yang Kang Deddy ingin jalankan lagi menjadi kota wisata dan menjadi salah satu kota yang terkenal di seluruh dunia lah kalau bisa ya Kang ya. Amin, amin. Karena kita juga punya satu fasilitas umum yang bisa kita sangat banggakan. Selain istana ya ada kebun raya, dan hampir rata-rata setiap mancanegara yang datang ke Kota Bogor itu selalu bilang bahwa Kota Bogor itu kota yang indah, nyaman, dan bersih. Amin, amin. Dan tentunya pastinya Bogor punya harapan baru, yaitu Bogor lancar ya Kang ya. Semoga revitalisasi yang sekarang sedang dijalankan sampai bulan Desember ke depan berjalan lancar dan disupport full oleh warga Kota Bogor. Amin, amin. Amin. Makasih. Ya, terima kasih Iya. buat Kang Deddy sudah Ya, hadir nuhun di sini. semua ya. Tim Bogor Daily, terima kasih. Nah, dan juga aku mau ngucapin juga terima kasih buat timnya Kang Deddy juga, dan juga buat tim Bincang Bogor Daily. Dan tentunya sama Cala juga akan undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily.net, BogorDaily.net, portal berita terbaik di Bogor. Info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif, semua ada di sini.